Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan melanjutkan kembali pertemuan kuliah kita pada mata kuliah dasar-dasar akuntansi. Nah, pada pertemuan kita yang sekarang, pertemuan yang ketujuh, sampailah kita kepada bagian akhir dari kondisi akuntansi pada keuangan perusahaan jasa. Nah, bagaimana sih di kondisi terakhir keuangan perusahaan jasa ini? Prosesnya akuntansinya adalah kita membuat laporan keuangan. Laporan keuangan pada perusahaan jasa. Nah, sebelum memahami bagaimana proses membuat laporan keuangan, kita harus tahu dulu siklus akuntansi dari periode sebelum-sebelumnya yang sudah kita pelajari. Dari awal kita mempelajari dasar-dasar akuntansi, itu kita sudah masuk mengetahui tentang bagaimana sih siklus akuntansi hingga saat ini kita belajar. Nah, siklus akuntansi pada perusahaan jasa itu digambarkan sebagai berikut ini. Yang pertama, ada yang disebut dengan transaksi. Transaksi itu adalah segala macam kejadian yang mempengaruhi posisi keuangan dalam perusahaan. Jadi apa saja yang dilakukan oleh perusahaan yang mempengaruhi posisi keuangan itu adalah disebut transaksi ya. Bisa dia mengeluarkan uang, pembelian peralatan, pembelian perlengkapan, bisa juga dia mendapatkan pendapatan ya. Artinya posisi keuangannya nanti bertambah. Bisa juga dia melakukan hutang dan lain sebagainya. Nah, itu adalah transaksi. Selanjutnya dari transaksi-transaksi yang ada, yang paling penting dalam kegiatan akuntansi perusahaan juga adalah melakukan proses pencatatan. Apa sih pencatatan itu? Pencatatan adalah kita menuliskan kegiatan transaksi-transaksi ini ke dalam sebuah jurnal. Yang biasanya jurnal ini akan kita lakukan pencatatannya secara kronologis berdasarkan urutan waktunya atau disebut dengan jurnal umum. Nah, kalau kita sudah punya catatan, berarti transaksi-transaksi ini sudah rapi kita lakukan dokumentasi ya dalam keuangan perusahaan. Setelah dicatat, kemudian akan kita lakukan penggolongan. Penggolongan itu kita masukkan ke dalam bentuk posting, buku besar, dan juga akunte. Penggolongan di sini memasukkan setiap akun-akun sehingga kondisi keuangan setiap akun-akun itu terlihat dan terpisah-pisah. Misalkan apa? Misalkan akun kas, dia kita posting sendiri ke buku besar sendiri. Misalkan akun perlengkapan juga sedemikian rupa, peralatan juga iya, sampai modal ya, hutang dan lain sebagainya. Semuanya kita pisahkan dalam sebuah penggolongan-penggolongan sehingga ketemulah saldo dari setiap akun. Oke ya, itu tadi penggolongan di buku besar dan akunte. Setelah penggolongan, ada tahap yang berikutnya yaitu pengikhtisaran. Pengikhtisaran ini kita masukkan dalam proses yang ada yaitu disebut neraca saldo dan neraca lajur. Nah, pengikhtisaran di sini artinya apa? Dari apa yang sudah kita dapatkan dari setiap buku besar dan akunte, itu kan sudah dapat saldo ya. Poin terpentingnya ketika kita membuat buku besar dan akunte adalah kita tahu saldo setiap akun. Setelah tahu saldo setiap akun, kemudian kita masukkan ke dalam neraca saldo dan neraca lajur yang disebut dengan proses pengikhtisaran. Nah, selanjutnya dari proses pengikhtisaran baru kita buat yang namanya laporan akuntansi. Nah, proses pembuatan laporan akuntansi ini sangat terbantu dengan proses yang sebelumnya yaitu pengikhtisaran dengan membuat neraca saldo dan neraca lajur. Laporan akuntansi terdiri dari 3. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Pengikhtisaran laporan keuangan yang sudah kita lakukan pada proses sebelumnya, yaitu pada neraca lajur, ini sangat membantu kita dalam membuat laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca ya. Pembuatan ikhtisar laporan keuangan sangat terbantu dengan adanya neraca lajur. Caranya dengan memindahkan saldo-saldo yang sudah disesuaikan yang berada di kolom neraca saldo yang sudah disesuaikan ya. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana sih neraca lajur ini sangat membantu dalam pembuatan proses laporan keuangan. Nah, kita mau masuk ke yang pertama yaitu laporan laba rugi.
Tujuan utama perusahaan adalah mendapatkan laba. Laporan laba rugi disusun dengan maksud untuk mendapatkan gambaran hasil operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan laba rugi menggambarkan keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Jadi perusahaan itu kalau mau mendapatkan laba, artinya pendapatannya harus lebih besar daripada beban-beban atau biaya. Sedangkan perusahaan itu akan menderita rugi bila pendapatan kurang dari jumlah beban-beban atau biaya. Nah, begini adalah bentuk laporan laba rugi. Ada kopnya ya. Kopnya Salon Nyonya Pratiwi, judul laporannya yaitu laporan laba rugi dan periodenya. Periodenya yaitu tanggal 31 Januari misalkan di sini ya. Apa saja sih yang masuk ke dalam komponen laporan laba rugi? Yaitu ada komponen pendapatan ya. Yang paling penting pendapatan dulu kita masukkan di sini. Kalau pendapatannya ada beberapa jenis berarti kita masukkan juga pendapatannya dari beberapa jenis itu. Tapi kalau cuma satu jenis ya masukkan aja satu jenis. Terus kita masukkan juga yaitu biaya sehingga kemudian ketemulah total pendapatan dikurang dengan total biaya. Karena di sini pendapatan 17 juta sedangkan biayanya 24 juta artinya bukan malah mendapatkan laba melainkan rugi karena kondisinya lebih besar biaya. Sehingga hasilnya rugi sebesar 7 juta. Cara menyusun laporan laba rugi yaitu yang pertama buat tabelnya dulu, yang kedua masukkan akun-akun pendapatan dan biaya, yang terakhir hitung selisih nilai pendapatan dan biaya ya. Jika hasilnya positif berarti hasilnya laba, tapi negatif berarti rugi. Nah ini, kalau kita sudah punya neraca lajur, berarti laporan laba rugi, tinggal kita masukkan dari neraca saldo yang sudah disesuaikan, kondisi nilai dari pendapatan, dan juga kondisi dari nilai semua biaya-biaya. Jadi yang saya lingkarin di sini semuanya adalah yang masuk ke dalam laporan laba rugi, sehingga totalnya diperoleh bahwa pendapatan dikurang dengan biaya adalah hasilnya rugi sebesar 7 juta. Nah ini ya, kalau dia kondisinya adalah rugi, berarti penyeimbangnya di sini ya, karena di sini biayanya lebih besar. Untuk membalanskannya berarti hasil dari pendapatan ditambah dengan ruginya itu nanti sama dengan total biaya. Ini menghasilkan rugi ya di sebelah sini berarti kita naruhnya. Tapi kalau dia laba berarti hasil dari pengurangan antara pendapatan dan biaya itu lebih besar dari pendapatan. Hasilnya dia positif. Kita taruhnya berarti di sini sehingga kemudian balance. Nah, ini hasilnya lah laba.